Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita pasti pernah berpesta. Ada pesta pernikahan, ada pesta sunatan, ada pesta ulang tahun, dan bagi para religius itu ada pesta kaul, pesta kaul kekal, kaul sementara, dan juga ada pesta tabisan. Banyak pesta yang mungkin dalam kehidupan kita rayakan. Dan dalam pesta itu kita mengundang orang lain. Entah teman, kenalan, sahabat, tetangga, atau siapapun yang kita tahu, yang kita kenal, kita undang. Dan dalam setiap kita membuat pesta, apa yang kita harapkan? Apa yang kita harapkan? Apa kira-kira? Ya? Iya, bertemu dengan pengantin kalau ada perkawinan. Maksudnya kalau Anda sendiri berpesta, ya kan? Anda sendiri berpesta, ya ini suami istri kan pasti sudah berpesta berpesta perkawinan kan? Ketika Anda mengadakan itu, apa yang Anda inginkan? Iya, kehadiran para tamu. Dan juga makanannya cukup ya. Ya, jangan sampai kemudian sudah tamunya banyak, lalu tidak cukup. Ya, yang penting kita mengharapkan semuanya lancar. Dan apa yang terjadi kalau sudah kita siapkan perjamuan pesta, dalam sebuah pesta pasti ada makan-makan ya. Tidak mungkin kita makan angin ya kan. Kalau kelamaan keluar makanannya ya akhirnya kita makan angin juga. Kita sudah siapkan semua. Kalau misalnya tidak datang orang-orangnya, maka kita anggap sebagai pestanya gagal. Ya. Kalau ada pesta pernikahan itu kan, kalau pas waktu resepsi itu kan ada di arah deng 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 deng. Itu kan setelah orang-orang kumpul kan? Kan nggak mungkin dia duluan ya, baru orang-orang datang. Ya atau tidak? Ya kan? Deng 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 deng, ternyata tidak ada orang. Ya tentunya akan kecewa. Saudara-saudari yang terkasih, kita dekat dengan apa yang digambarkan oleh Yesus tentang kerajaan Allah ini. Pengalaman yang kita juga alami yaitu berpesta. Di mana kita juga mengharapkan kedatangan. Dan Yesus memberikan gambaran kerajaan Allah itu seperti seorang raja mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Gambaran raja adalah Allah Bapa. Sedangkan putranya yang berpesta nikah adalah Tuhan Yesus sendiri. Mengapa Yesus? Karena Yesus menggambarkan dirinya datang ke dunia ini sebagai mempelai. Yesus datang ke dunia untuk membawa manusia, kita semua, yaitu untuk hidup dalam persatuan dengan Allah dalam kehidupan yang abadi. Mengalami sukacita, kegembiraan seperti digambarkan dalam sebuah pesta. Inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus, kita semua masuk dalam suasana sukacita, yaitu kebahagiaan abadi di surga. Dalam Injil kita dengar bahwa undangan sudah disebarkan kepada orang-orang pilihan atau para undangan yang pantas untuk diundang.
Dan ternyata raja tidak hanya memberikan undangan, bahkan juga melakukan penjemputan, ya, yang dilakukan oleh raja dengan mengutus hamba-hamba dan utusannya untuk menjemput para undangan. Dikatakan dalam Injil, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Jadi saudara yang terkasih, ketika sudah diundang, nggak datang. Maka kemudian diutuslah hamba-hambanya. Tetapi juga tidak datang juga. Dan kemudian raja masih mengirim lagi utusannya dengan memberikan penjelasan yang detail dari pesta yang sudah dipersiapkan itu. Dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Saudara-saudari yang terkasih, dari pernyataan ini terkesan bahwa raja sedemikian mengharapkan undangannya itu datang. Dia menjemput dan menjelaskan tentang apa yang sudah disiapkan, yaitu perjamuan makan. Seperti raja ini merendahkan diri dan merengek-rengek kepada para undangan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata mereka tetap tidak mau. Dan dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Itulah sikap para undangan. Mereka justru tidak hanya tidak datang, tetapi justru mereka menganiaya, menyiksa, dan bahkan membunuh utusan raja. Menurut Anda, sikap dari para undangan ini bagaimana? Ya, sangat tidak bermoral. Ada yang lain? Kalau Anda sebagai rajanya, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ya. Saudara yang terkasih, di sini kita melihat bahwa mereka, para undangan ini, sebetulnya keterlaluan sekali sikapnya kepada raja, yang seharusnya mendapatkan prioritas perhatian. Tetapi justru mereka menolak untuk memberikan waktunya. Mereka lebih memilih kepentingan dirinya sendiri. Padahal mereka sebetulnya wajib memberikan penghormatan kepada raja. Tetapi mereka justru meremehkan raja, bahkan membunuh dari utusan raja itu. Maka murkalah raja itu, dikatakan, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Saudara-saudari yang terkasih, ini memang gambaran dari seorang raja yang memang berkuasa, lalu dia menjadi marah karena ada penghinaan dan utusannya dibunuh. Maka murkalah raja dan kemudian membinasakan kota itu. Perumpamaan ini menggambarkan bagaimana Allah memberikan undangan kepada orang-orang terpilih, yaitu kepada bangsa Israel.
Namun apa yang terjadi dari sejarah yang kita baca dalam kitab suci Perjanjian Lama dan juga Baru, bahwa Allah sudah mengutus para nabi. Ada banyak nabi diutus untuk supaya orang-orang Israel bertobat dan kembali kepada Allah. Dan untuk sungguh-sungguh mengabdi Allah, tetapi mereka justru banyak yang menolak utusan para nabi. Dan juga tidak sedikit bahwa nabi-nabi itu mereka bunuh. Dan akhirnya Tuhan Allah mengutus putranya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Apa yang terjadi dengan Yesus? Juga nasibnya sama dengan para nabi, yaitu Yesus ditolak. Ajakan Yesus diremehkan. Tidak hanya itu, Yesus juga ditangkap dan disalibkan. Saudara-saudari yang terkasih, maka gambaran murka dari raja itu adalah gambaran bagaimana konsekuensi dari orang menolak Allah. Bagaimana orang menolak Yesus, yaitu menolak keselamatan itu sendiri, menolak kebahagiaan yang ditawarkan oleh Allah. Kemudian dalam Injil juga dilanjutkan bagaimana setelah orang-orang itu menolak, Raja, yaitu Allah, segera memberikan undangan kepada semua bangsa lain atau semua orang yang digambarkan dalam perumpamaan itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu-tamu. Allah memanggil semua orang untuk mengikuti perjamuan pesta sukacita itu. Sikap Allah ini mau menggambarkan bahwa Allah menginginkan supaya manusia selamat, bahwa Allah mengasihi semua manusia. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan dalam Injil tadi ya, bahwa raja masuk ke ruang perjamuan pesta, didapati seorang yang tidak berpakaian pesta. Maka raja menegur dia, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan kertak gigi." Saudara-saudari yang terkasih, ternyata berpakaian pesta itu menentukan apakah orang itu dapat ikut dalam pesta ataukah tidak. Rupanya tidak berpakaian pesta berakibat fatal, terutama bagi orang itu, di mana dia mendapatkan hukuman yang mengerikan, di mana dia akhirnya dicampakkan dan mengalami kesengsaraan, ada ratap dan kertakan gigi. Lalu apa yang dimaksud dengan pakaian pesta? Saudara-saudari yang terkasih, melihat reaksi raja yang segera menghukum, berarti pakaian pesta itu menentukan hidup dan mati orang. Jadi pakaian pesta itu sebetulnya menunjukkan suatu syarat. Apakah orang itu
diperbolehkan bahagia mengikuti pesta ataukah dihukum dan mengalami kematian. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan pakaian pesta itu? Ada banyak penafsir memang kalau kita melihat dari buku-buku tafsiran kitab suci mengenai pakaian pesta ini. Tetapi saya hanya menyoroti salah satu dari tafsiran itu, di mana pakaian pesta itu adalah orang harus mengenakan pakaian manusia baru, yaitu perubahan pola hidup, pertobatan, sehingga pantas masuk ke dalam perjamuan suci bersama Allah. Hal yang senada dikatakan oleh Santo Paulus dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24, bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, Santo Yohanes Chrysostomus juga menafsirkan tentang hal ini, pakaian pesta, yaitu bagaimana orang memiliki perbuatan yang baik. Bahwa orang tidak hanya cukup dengan iman, tetapi perlu juga perbuatan yang nyata. Ya, dengan kata lain, berarti pakaian pesta adalah membawa kita untuk hidup, yaitu yang benar di hadapan Tuhan. Ada pertobatan di situ. Dan mengenakan manusia baru artinya bahwa kita tidak lagi hidup sebagai orang yang berdosa, yaitu orang yang hidup terus dalam dosa dan dosa, tetapi orang harus bertobat, mengenakan manusia baru, tidak lain adalah mengenakan Kristus. Itu kata Santo Paulus. Maka saudara yang terkasih, kita semua yang sebetulnya sudah dibaptis, kita semua diundang untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk mengalami perjamuan abadi bersama Kristus. Tetapi kita yang sudah dibaptis, apakah kita benar-benar sudah mengenakan manusia baru kita? Hidup sebagaimana layaknya anak-anak Allah. Hidup bagaimana kita menyenangkan hati Allah dan berkenan di hadapan Allah. Memang dengan baptisan itu kita dikuduskan, dikhususkan untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi setelah pembaptisan, kita tentunya punya tanggung jawab, yaitu untuk menghayati rahmat pembaptisan kita. Tidak hanya yaitu janji baptis yang kita ikuti sebagai orang Kristiani. Tentunya ada macam-macam lain sebagaimana dikatakan dalam kitab suci maupun juga ajaran moral Kristiani, di mana kita memang ya sudah selayaknya sebagai orang yang dibaptis sebagai anak Tuhan, ya hidup sebagai anak Tuhan. Inilah yang dimaksud juga pakaian pesta, di mana kita mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan abadi di surga. Persoalannya adalah orang terkadang tidak bersyukur dengan rahmat pembaptisan. Kalau tidak merasa bersyukur, dianggapnya biasa, ya sudah menghayati kekristenan dengan biasa-biasa saja.
Padahal itu adalah undangan Tuhan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi demikianlah Tuhan juga meminta kita berpakaian pesta. Harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lalu kalau kita berbicara tentang perjamuan Tuhan, yaitu perjamuan surgawi, kita juga diingatkan akan perjamuan Tuhan yang sering kita alami, yang sering kita ikuti, yaitu perjamuan Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga dalam Ekaristi, kita perlu juga persiapan. Dengan kata lain ya juga perlu pakaian pesta itu. Di mana kita merayakan Ekaristi dengan selayaknya dan sepantasnya. Bukan hanya soal pakaian yang harus sopan, ya, bukan hanya soal itu. Tetapi lebih dari itu, supaya kita juga dalam perjamuan kudus Tuhan, di mana Tuhan sendiri hadir dalam Ekaristi, dan memberikan dirinya kepada kita, yaitu daging dan darahnya, yang kemudian berdaya guna untuk memperoleh kehidupan kekal. Dan ini dikatakan dalam Yohanes 6 ayat 54 tentang roti hidup. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dengan kata lain, dengan perjamuan Ekaristi, kita menyantap tubuh dan darah Kristus, kita memperoleh kehidupan kekal, yaitu masuk dalam pesta perjamuan surgawi. Lalu apa yang harus kita siapkan dalam perjamuan Ekaristi dan menerima komuni kudus? Yang pertama, orang harus dalam keadaan berrahmat, yakni bebas dari dosa berat dengan mengakukan dosa-dosanya lebih dahulu dalam sakramen tobat. Tetapi kalau misalnya tidak ada pastor dan memang sulit sekali, maka buatlah sesal yang sungguh-sungguh. Dan kalau suatu saat ketemu pastor, mengaku dosalah. Nah, inilah sebagai persiapan yang layak untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dosa berat adalah dosa dalam perkara besar yang dilakukan dengan tahu, dengan mau, dengan mampu melakukannya. Ya. Misalnya melakukan dosa aborsi. Banyak orang tidak sadar, tidak tahu bahwa aborsi ini dosa berat. Ya. Seringkali saya dengar bahwa mereka baru tahu setelah retret awal. Baru mereka mengaku dosa. Padahal sebetulnya dosa aborsi ini sangat berat karena membunuh kehidupan manusia. Kemudian pembunuhan yang jelas. Kemudian perkawinan tidak sah. Yaitu kumpul kebo atau kumpul sapi, terserahlah. Yaitu. Jadi perkawinan yang tidak sah oleh gereja kita. Maka ketika melakukan perkawinan itu ya dapat dikatakan berzina. Nah kalau berzina ya itulah dosa. Nah ini dosa yang berat. Dan dosa-dosa yang lainnya. Kalau kita baca dalam nasihat Paulus bagaimana orang harus merayakan perjamuan Tuhan, dikatakan dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Menguji dirinya sendiri artinya melihat apakah memang saya ini berdosa berat atau tidak
Maka kalau kita melihat diri kita berdosa, tidak layak, maka kita mohon ampun. Nah, inilah dia yang dimaksud. Ya. Kemudian kita dikatakan, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, tanpa mengakui, tanpa menghormati, kita seperti makan apa saja yang kita makan sehari-hari. Jadi kita menyantap tubuh Tuhan ya dianggapnya ya roti biasa. Dengan kata lain ya kita tidak ada persiapan batin yang layak. Ya, maka itu di sini kita perlu sungguh-sungguh mengimani. Maka yang kedua yaitu menyambut komuni dengan penuh iman dan tentunya dengan khidmat. Dengan demikian orang yang mempunyai dosa-dosa kecil justru bisa mendapatkan pengampunan dan disembuhkan dosa-dosanya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita semua kan berdosa. Ada dosa-dosa kecil. Maka di sini dalam Ekaristi justru kita disembuhkan dengan bersatu dengan Tuhan. Dan maka itu dalam Ekaristi sejak awal pembukaan kita diajak bertobat. Ini untuk mempersiapkan diri kita sungguh-sungguh mengakui, percaya, menghormati Kristus yang hadir dalam komuni kudus. Tetapi kalau kita menyambut dengan keadaan dosa berat, di mana kita tidak ada rasa pertobatan, tidak menyesal atas dosa-dosa kita, maka sebetulnya seperti kata Paulus itu, sebetulnya kita mendatangkan hukuman atau berdosa. Dengan kata lain, dosa sakriligi, dosa terhadap sakramen, karena tidak menghargai dengan sepantasnya. Yang ketiga, menyambut komuni dengan intensi yang tepat, bukan sekedar hadir atau cari hal lain. Cari hal lain itu artinya merayakan Ekaristi atau datang misa dengan intensi bukan untuk mendengarkan sabda Tuhan dan bersatu dengan Kristus dalam komuni kudus, tetapi cari yang lain. Entah cari kenalan, cari bisnis, cari apa lain, ya. Tidak ada intensi yang tepat. Maka ini saudara yang terkasih, kita perlu mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus dengan intensi yang benar, yaitu untuk bersatu dengan Tuhan, untuk mengalami kehadiran Tuhan. Maka dari itu ada persiapan yang baik sebetulnya dalam tradisi gereja, yaitu puasa. Puasa 1 jam sebelum menerima komuni. Itu minimal. Kalau mau ditambahin lebih dari 1 jam, ya silakan, baik juga. Kalau mau seminggu sebelumnya ya nggak apa-apa. Ya. Kalau kuat, ya kan. Tetapi di sini yang dimaksud bagaimana persiapan diri kita. Ya, kecuali diberikan dispensasi, kecuali air putih dan obat yang memang diperlukan. Nah, itu memang ada dispensasi. Kemudian yang keempat, persiapan yang langsung. Yaitu ketika Anda merayakan Ekaristi, kita merayakannya dengan yaitu penuh iman, kerinduan, terlibat aktif. Dan juga dengan kusuk khidmat merayakan Ekaristi. Jadi di sini tidak kemudian merayakan Ekaristi lalu pikirannya kemana-mana, ya kan? Nah, tidak fokus. Maka di sini adalah persiapan langsung yang baik. Jadi saudara-saudari yang terkasih, baik undangan Tuhan dalam perjamuan Tuhan di surga maupun di bumi di dunia, yaitu Ekaristi ini, semuanya harus kita tanggapi dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan persiapan, dengan pakaian pesta. Maka dengan demikian kita akan dilayakkan oleh Tuhan sendiri. Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebahagiaan yang sesungguhnya kepada kita. Rahmat-rahmat Tuhan akan diberikan melalui Ekaristi dalam perjamuan Tuhan. Maka dari itu, kenapa orang mengatakan, ya pergi ke gereja misa
datang dan pulang sama saja, nggak ada efeknya. Saudara yang terkasih, perlu ditanyakan bagaimana kita merayakan Ekaristi. Dengan selayaknya, sepantasnya, atau sekedarnya saja. Mari kita refleksikan diri kita, justru kita bersyukur akan undangan Tuhan dan kita selalu mempersiapkan diri untuk itu.